Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat nantinya bisa bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang Bapak absen dulu ya. Untuk hari ini apakah ada yang izin atau yang sakit atau yang izin pergi atau gimana? Masuk semua? Berarti nihil ya. Baik, alhamdulillah. Oke. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang kelainan sifat-sifat pada manusia dan penerapan kewawasan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup ya. Nah, materi ini merupakan materi yang terakhir ya dari bab 3, yaitu tentang pewawasan sifat. Nah, untuk materi sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai hukum Mendel dan persilangan ya, yang di dalamnya mengenai hukum Mendel 1 dan 2, atau hukum yang maksudnya hukum 1 2 itu ada segregasi dan ada juga hukum asosiasi, dan juga mengenai persilangan ya, yaitu di antaranya ada persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama menganalisis mekanisme pewawasan kelainan sifat-sifat pada manusia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi mekanisme pewawasan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai, kelainan sifat apa saja yang yang dapat diturunkan? Nah, ini kaitannya dengan penyakit yang seperti misal yang kita dapat jumpai di lingkungan sekitar, misal ada seperti albino. Nah, dan pernahkah kalian makan semangka tanpa biji? Mengapa? Nah, ini juga kaitannya dengan pemuliaan makhluk hidup pada tanaman. Dan terus kemudian, pernahkah kalian makan ayam berdaging? Nah, ini juga nanti ada kaitannya dengan pemuliaan pada makhluk hidup pada hewan. Oke. Nah, ini pertama kita akan membahas mengenai kelainan genetis atau turunan yang terpaut autosom atau kromosom tubuh. Nah, kelainan genetis yang terpaut kromosom tubuh ini ada dua macam. Ada yang dibawa oleh gen dominan dan juga ada yang dibawa oleh gen resesif. Nah, yang gen dominan itu contohnya seperti ada polidaktil, brasidaktil, dan thalassemia. Kemudian yang dibawa gen resesif, yang dibawa oleh gen resesif itu contohnya ada seperti albino dan sicklemia. Nah, perbedaannya penyakit yang dibawa oleh gen dominan dan penyakit yang dibawa oleh gen resesif itu nanti terlihat pada proses persilangannya. Nah, nanti kita lihat persilangannya ya, dan juga kita bahas lagi mengenai persilangannya. Oke. Nah, lanjutnya, sekarang kita lihat dulu gambar sebut ya. Itu ada gambar polidaktil, ada gambar albino, dan juga ada gambar brasidaktil. Nah, polidaktil ini adalah kelainan di mana tangannya itu lebih. Jadi kalau normalnya jari ada 5 ya, ini lebih dari 5. Nah, kemudian yang brasidaktil itu jarinya pendek-pendek, jadi pertumbuhan ruas-ruas jarinya itu tidak maksimal.
Nah, sementara yang cacat albino itu disebabkan oleh tidak adanya pigmen pewarna kulit. Jadi seseorang tidak punya pigmen melanin. Kalau orang yang putih itu pigmen melannya tuh ada tapi sedikit. Sementara kalau albino tidak punya sama sekali pigmen melanin, sehingga dia itu tidak punya pelindung dari sinar ultraviolet gitu ya. Nah, oke, baik, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang masih belum paham. Ada ya, kalau tidak ada Bapak akan lanjut. Nah, ini kita ke contoh soal ya. Ini Bapak ambil dari mengenai yang sifat albino ya, orang yang albino. Oke, seorang wanita normal homozigot ya menikah dengan pria albino. Nah, ini resesif ya. Albino ini adalah dibawa oleh gen resesif. Jadi nanti beda lagi genotipnya nih ya. Katanya kan anaknya menikah dengan laki-laki pembawa sifat albino. Dan tentukan perbandingan fenotip filial 2-nya berarti F2 ya. Oke. Nah, langsung saja ya. Kita masuk ke persilangannya. Nih. A besar normal, A besar A kecil norma karir karena dia resesif ya. Kemudian A kecil baru dia albino. Nah, katanya wanita normal homozigot. Nah, wanita normal homozigot itu berarti A besar kawin sama pria albino A kecil. Ya, dikawinin ternyata A besar sama A kecil itu pasti anaknya hasilnya A besar A kecil. A besar A kecil itu dia fenotipnya normal, tidak albino tetapi membawa sifat albino ya. Yang sehingga disebut dengan normal karir. Nah, terus katanya anaknya itu menikah dengan laki-laki yang juga sifat albino. Berarti A besar A kecil dikawinkan A besar A kecil juga sama-sama pembawa sifat albino. Nah, masing-masing punya 2 gamet. Ya, yaitu A besar A kecil ya. Kemudian kita masukin ke kolom tabel. Jadi tabelnya keturunannya yaitu A besar A kecil yaitu normal banding normal karir banding albino dengan 1 banding 2 banding 1 ya. Oke. Paham dari sini? Oke. Kalau sudah paham, Bapak lanjut. Nah, kemudian yang kedua kita membahas mengenai kelainan genetis satu turunan yang terpaut gonosom atau kromosom kelamin ya. Oke. Nah, yang terpaut maksudnya kelainan genetis yang terpaut kromosom ini ada yang dibawa oleh kromosom X, ada pula yang dibawa oleh kromosom Y. Nah, yang terpaut kromosom X itu contohnya seperti buta warna, hemofilia. Kemudian yang terpaut kromosom Y itu contohnya ada hipertrichosis, leptus, dan histrik gravior. Ya, oke, langsung saja. Nah, langsung saja kita ke gambar. Nah, itu ada gambar buta warna atau tes buta warna ya. Kemudian ada hemofilia, ada hipotrikosis, ada histrik gravior, dan ada juga leptus. Nah, yang pertama kita bahas itu buta warna ya. Pada seseorang yang menderita buta warna, ya itu karena sel pigmen tersebut itu mengalami kerusakan atau tidak berfungsi ya. Nah, sehingga mata tidak dapat mendeteksi warna-warna tertentu atau bahkan seluruh warna. Kemudian kerusakan sel tersebut terjadi karena adanya kelainan gen yang diturunkan dari orang tuanya ke anaknya ya. Paham ya? Dan yang hemofilia itu disebabkan
oleh mutasi genetik yang menyebabkan darah kekurangan faktor pembukuan, ya. Dan kekurangan faktor ini tuh gen menyebabkan darah sukar membeku dan menyebabkan peredaran darah sulit berhenti, ya. Kemudian hipertrikosis. Nah, ini mungkin asing bagi kalian semua, ya. Nah, hipertrikosis itu rambut yang tumbuh di tempat-tempat yang seharusnya tidak ada rambutnya. Kemudian yang webtus itu jaringnya berselaput, ya. Dan yang terakhir itu ada histriographia. Nah, histriographia itu kulitnya itu bersisik dan mengeras. Nah, ya. Ini hanya terjadi pada laki-laki. Jadi kalau misalkan bapaknya menderita hipertrikosis, itu anak laki-lakinya pasti menderita juga hipertrikosis, ya. Kenapa? Karena terdapat kromosom Y. Nah, kromosom Y laki-laki itu pasti dapat dari bapaknya. Oke, paham ya semuanya, ya. Nah, ini ada contoh soal lagi, ya, mengenai buta warna. Nah, seorang laki-laki normal menikah dengan perempuan normal yang ayahnya buta warna. Bagaimana keunikan anak-anaknya namanya, ya? Oke, langsung saja. Yang kawin laki-laki normal XY, ya, sama perempuan normal yang ayahnya buta warna. Nah, perempuan yang ayahnya buta warna itu maksudnya gimana? Nah, berarti dia perempuan karir atau perempuan pembawa sifat. Jadi XY kawinkan dengan XXCB, kita masukkan di baris atas dan dari kolom, ya, dan kolom sebelah kiri gamet-gametnya masing-masing, ya. XY di atas, kemudian XXCB di kiri, terus kita satuin, ya. Terus kita mendapatkan keturunannya yaitu XX, XY, dan XXCB dan XCBY. Jadi fenotipnya itu XX itu perempuan normal, kemudian XXCB itu perempuan karir, kemudian XY itu laki-laki normal, dan XCBY itu laki-laki buta warna. Ya, semuanya 25%, ya. Jadi perbandingannya itu sama dengan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Oke. Nah, selanjutnya yaitu golongan darah. Ya, kita bahas mengenai golongan darah. Nah, golongan darah itu ada 2 tipe. Ada yang tipe ABO, ada yang tipe rhesus. Nah, pada golongan yang tipe ABO ada golongan darah A, golongan B, AB, dan O, ya. Nah, kalau golongan darah rhesus itu ada rhesus positif dan ada rhesus negatif. Nah, pada tipe ABO, ya, pada tipe ABO yang maksudnya yang A-nya itu ada yang homozigot, ada yang heterozigot. B juga yang homozigotnya itu IB, kemudian heterozigotnya itu IO. Kemudian kalau yang AB, yang maksudnya yang AB itu pasti heterozigotnya IB, dan yang golongan darah O-nya itu IO saja, berarti homozigot saja kemungkinan, ya. Kalau yang rhesus ada rhesus positif, kemungkinannya homozigot, ya. RH besar heterozigotnya, dan RH besar RH kecil, kemudian rhesus negatif RH kecil, jadi pasti homozigot, ya. Oke, paham ya dari semuanya dari sini? Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau sudah paham, Bapak akan lanjut materi selanjutnya, ya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan pewarisan sifat dalam pemeliharaan makhluk
hidup. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Ini ada gambar padi yang benihnya bagus. Juga ada jagung yang benihnya juga bagus dan ayam yang bagus untuk diambil dagingnya. Nah, dan di sini jelas bahwa pewawasan sifat atau persilangan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan bibit unggul. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai pemulahan tanaman ya. Oke. Di sini ada istilah varietas hibrida. Ya. Apa itu varietas hibrida? Varietas hibrida adalah suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Ya, yang diambil adalah sifat yang baiknya. Misalkan contoh, ada buah mangga, buahnya itu kecil tapi rasanya manis sekali. Dan ada buah mangga yang buahnya itu besar tapi rasanya asam. Nah, kita ambil dari yang kecil itu sifat yang bagus adalah manis. Nah, lalu yang besar tadi yang diambil yaitu sifat besarnya sehingga diharapkan mendapatkan buah mangga yang bentuknya besar dan rasanya yang manis. Itu namanya bibit unggul ya. Dan nah, di sini ada padi hibrida. Padi hibrida ini mempunyai kelebihan yaitu menghasilkan beras 30% lebih banyak. Lalu tahan terhadap lahan yang kering. Jadi kalau misalkan sawahnya kering ini masih bisa hidup dan hasilnya kalau dimasak itu rasanya pulen dan baunya itu wangi dan juga lebih cepat dipanen ya. Dan contoh-contohnya dari padi hibrida itu adalah ada Sembada, IR46, Waiapo, Arise, Intani, PPH, Beras Prima dan IPB 4S. Paham ya dari sini ya? Oke. Nah, kemudian ada juga jagung hibrida. Nah, jagung hibrida ini kelebihannya itu lebih cepat dipanen ya, dan akarnya kuat. Kalau ada angin tidak roboh ya. Lalu tahan terhadap penyakit. Nah, kan biasanya jagung itu kadang ada penyakitnya ya. Warnanya itu kadang coklat atau bijinya itu sedikit. Nah, dan lalu biji jagung seperti mutiara. Nah, ini bijinya itu besar-besar seperti mutiara. Nah, contohnya itu ada hibrida C1, hibrida CP1, kemudian hibrida CPI2, kemudian hibrida IPP4, hibrida Pioneer 2, ada Malin, ada Metode dan juga ada Bima. Ya. Oke. Paham kan dari sini semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, Pak lanjut. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai pengawasan sifat dalam bentuk pemuliaan hewan. Ya, tujuannya itu menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Kalau misalkan hewan itu diambil dagingnya, maka hewan itu besar. Ada lagi hewan yang diambil susunya seperti sapi, ya. Susunya banyak kalau bibit unggul. Nah, ini ada contohnya ayam potong atau ayam broiler yang merupakan persilangan dari beberapa jenis ayam. Nah, ini ada beberapa jenis ayam broiler ya. Yang pertama itu Brahma dari India. Nah, itu ayamnya bagus sekali ya. Dan juga gemuk-gemuk. Nah, di kakinya tuh ada bulunya tuh sampai kaki-kaki ya, jadi kelihatan lebih besar. Kemudian yang ini maaf ya, yang PPT-nya itu namanya salah ya, yang kronis itu yang kedua dari Inggris ya. Nah, ini ayamnya bagus juga gemuk juga. Kemudian yang ketiga itu adalah Plymouth Rock dari Amerika. Nah, ini bulunya
juga keren ya, belang-belang putih hitam atau kelabu hitam ya. Oke. Nah, ini semua itu ayam potong atau ayam potong broiler ini merupakan uh, semua itu merupakan ini tuh semua merupakan bibit unggul. Oke. Paham kan dari sini? Ditanyakan lagi. Mana? Sudah paham semua? Oke. Baik. Sebelum bagaimana maksudnya untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini bahwasanya yang pertama ya mengenai kelainan sifat pada manusia yang pernah kalian ketahui di lingkungan sekitar ya, itu kan yang sering adalah albino. Nah, albino itu akibat adanya tidak adanya pigmen berwarna kulit, jadi seseorang tidak mempunyai pigmen yang ada polidaktil dan juga sidaktil. Dan selanjutnya tentang pemuliaan pada makhluk hidup. Yang pertama pada pemuliaan tumbuhan yaitu ada padi hibida, ada jagung hibida, dan yang sedangkan pemuliaan pada hewan itu contohnya ada ayam broiler dan juga ada beberapa jenis ayam broiler. Oke. Nah, kemudian yang terakhir sebelum Bapak akhiri ini ada tugas individu. Ya, yang pertama latihan soal uraian. Ya. Kemudian yang kedua ini membuat poster tentang kelainan sifat dan pemuliaan ya. Jadi anak-anak nanti yang pertama mengerjakan latihan soal saja, soal uraian. Kemudian yang kedua membuat poster tentang kelainan sifat itu apa saja dan pemuliaan pada makhluk hidup, pada tanaman dan pada hewan. Oke, sudah mau itu semua? Apakah ada yang tanyakan mengenai tugasnya hari ini? Kita paham semua ya. Untuk tugasnya kita langsung saja dikembangkan di sekolahan ya. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jangan lupa belajar, jangan kemana-mana, belajar terus ya. Dan jaga kesehatan. Oke. Sebelum Bapak akhiri materi pembelajaran yang terakhir dari bab 3 mengenai bahasa sifat pada bab hari ini, Bapak harap semua tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Siap? Oke. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini itu bisa bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.